Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry Julfikar Ananda, NPM 19110518. Kelas 2 Manajemen Tutorial. Di sini saya akan menyelesaikan pekerjaan dari tugas dari Ibu Anggraini, Ekonomi Makro. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan yang di masyarakat hingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jadi, pengaruh suku bunga yang dinaikkan atau diturunkan oleh bank sentral akan direspon oleh pelaku pasar dan penanaman modal, sehingga berefek terhadap perekonomian umumnya. Masyarakat hanya mengenali suku bunga dalam konteks hubungan dengan perbankan, yaitu saat akan membuka deposito atau mengajukan pinjaman atau kredit. Ketika suku bunga rendah, masyarakat cenderung termotivasi untuk mengajukan pinjaman. Sedangkan jika suku bunga tinggi, maka masyarakat enggan meminjam pada bank. Efek dari perubahan suku bunga ini dapat meluas hingga menjangkau semua sektor pada suku negara. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan menurut pendapat saya apa perbedaan kebijakan tarif berir dengan kebijakan non-tarif berir. Yang pertama, kebijakan tarif berir mudah dipahami dan dipungut, sedangkan hambatan non-tarif berir sulit dipahami. Kedua, kebijakan tarif berir dapat berupa pajak dan bea, sedangkan kebijakan non-tarif berir adalah dalam bentuk peraturan, ketentuan, persyaratan, formalitas, dan lain-lain. Yang ketiga, kebijakan tarif berir yang dipungut oleh pemerintah meningkatkan biaya barang yang diimpor, sedangkan kebijakan non-tarif berir termasuk pembatasan kuantitas yang mempengaruhi volume dan terkadang mempengaruhi barang impor. Yang keempat, Organisasi Perdagangan Dunia mengizinkan penguatan hambatan tarif berir untuk negara-negara anggotanya, tetapi pada tingkat yang wajar saja, sedangkan Organisasi Perdagangan Dunia telah mengakhiri penggunaan kuota impor dan pengekangan ekspor sukarela, yaitu hambatan non-tarif berir. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional? Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional. Jenis dari kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor, bilateral, trade agreement, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Contoh dari kebijakan ini seperti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lalu lintas devisi atau pengawasan terhadap lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan ini adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lain-lain. Bantuan ini berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitas serta pembangunan dan bantuan militer kepada negara lain. Kemudian yang keempat, menurut saya, apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka? Menurut saya, perekonomian terbuka ialah sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor. Tentunya dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya. Perekonomian terbuka bisa juga disebut sebagai perekonomian 4 sektor yang mencakup 4 kriteria, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Menurut saya, yang pertama, sumber modal yang rendah. Hal ini merupakan hambatan utama bagi pembangunan. Karena minimnya modal investasi yang didapat, maka proses pembangunan akan terhambat. Yang kedua, sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah dan berkembang penduduk. Yang keempat, perekonomian yang bersifat dualistik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.